FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, just say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa temen sih? Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi. Selain bisa curhat dan request lagu, Dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Number one hit music station. Teman terbaik kamu. Hit music station. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2 malam hari ini ketemu lagi bareng sama aku Abdi Putra di sini, dan kita mau ngomong tentang sesuatu yang ini jadi investasi banget buat kamu yang jadi Gen Z atau mungkin Gen Alpha yang nggak sengaja dengerin radio kan karena di rumah udah nyolok nggak bisa dicabut. Malam hari ini buat teman Pro 2 aku ditemenin sama Dr. Niputu Andina Cluniari SPA. Clue ada yang nanya, cluenya clue apa tuh? Cluniari. Selamat malam Dokter Andin. Selamat malam Abdi. Asik. Dok, nanti bisa dideketin dikit dok mic-nya dok. Oh ya. Asik. Aduh meleleh saya dengar suaranya nih. Kita malam hari ini mau bahas tentang imunisasi HPV untuk kesehatan anak dan remaja. Nah, apa sih dok imunisasi HPV ini? Terima kasih kesempatannya. Di sini saya jelaskan. Imunisasi HPV atau bisa dikenal juga vaksinasi HPV itu adalah vaksin untuk human papilloma virus, di mana human papilloma virus ini jika terinfeksi nantinya akan menyebabkan bisa kanker serviks atau kanker leher rahim pada wanita. Jadi untuk mencegahnya terjadinya kanker serviks itu, jadi diperlukan vaksin atau imunisasi HPV ini terutama pada remaja putri. Oke, terutama pada remaja putri. Ya. Oke, berarti ini imunisasinya hanya khusus untuk perempuan saja. Untuk saat ini diprioritaskan untuk perempuan saja. Jadi untuk perempuan. Sebetulnya untuk laki-laki bisa, namun karena untuk efek ke perempuan itu kanker serviks, karena sampai kanker, jadi masih diprioritaskan untuk remaja putri terutama. Oke, remaja. Nah, untuk imunisasinya sendiri di usia keberapa dok? Untuk imunisasinya sendiri sudah bisa mulai dari umur 9 tahun sampai umur 21 atau sampai paling maksimal 25 tahun. Ya. Ya. Maksimal 25 tahun. Iya, Nah, betul. untuk vaksinnya sendiri karena ini kan khusus untuk perempuan gitu ya. Ya. Punya efek samping nggak sih dok dari vaksinnya sendiri gitu? Untuk vaksin ini atau imunisasi tentu ada KIPI ya, yang kita sebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, Pada setiap imunisasi bisa terjadi, tapi untuk HPV ini umumnya aman ya. Gejala untuk efeknya
rata-rata ringan atau jarang terjadi. Bisa paling demam yang ringan atau nyeri otot, mungkin kesakitan atau bengkak di tempat suntikan. Itu yang sering terjadi setelah imunisasi. Iya, artinya yang imunisasi Efeknya itu dirasakan langsung atau mungkin besok, lusanya? biasanya sih beberapa saatnya bisa mulai setelah suntik kan pasti ada sakit, muncul bengkak, bisa setelah vaksin. Kemudian demam juga bisa biasanya selama paling 1-2 hari gejalanya. Begitupun dengan nyeri otot atau rasa yang tidak enak, mungkin agak lemes sedikit ya. Mirip kayak vaksin COVID ya rasanya Iya, ya? mirip kan. Vaksin rata-rata sebagian besar sih seperti itu secara umum. Nah, kalau untuk vaksin ini dia sekali seumur hidup atau rentang berapa usia gitu, Dok? Untuk vaksin sendiri untuk berdasarkan umur. Jadi untuk umur 9 sampai 15 tahun bisa diberikan 2 kali dengan rentan kira-kira antara 2 kali saja. Jadi antara satu vaksin dengan vaksin lainnya antara 6 atau setiap 12 bulan. Kemudian jika untuk umur 15 tahun sampai ke atas 3 kali direncanakan. 3 kali ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih yang dia dari rentang sampai maksimal 25 tahun ya tadi iya, ya. betul. Nah, kalau misalnya nih yang awam dan nggak tahu adanya vaksin ini gitu ya. Nah, terus dia ingetnya itu baru di umur 26 gitu, gimana, Dok? Di sini masih ada dari mungkin program umur 26 atau 27 mungkin masih bisa dibicarakan ya. Oke. Ya, mungkin masih bisa dipertimbangkan nanti mungkin untuk 26 atau 27 tahun jika ingin imunisasi atau vaksin HPV ini bisa konsul dahulu ke dokter kandungan atau dokter obgyn. Oke, jadi pastiin teman Pro 2 yang masih umur 20-an ya alias remaja nih belum nyentuh 25 gitu, ya vaksin. Kalau misalnya nggak vaksin ini ada dampak khusus nggak sih, Dok? Untuk dampak khususnya kan tujuan vaksin ini mencegah ya. Iya. Jadi untuk dampak khususnya ya ada resiko nantinya tertular HPV atau human papilloma virus ini dan nantinya bisa berkembang menjadi kanker serviks itu sendiri. Jadi kanker di leher rahim. Oh gitu. Nah ini kan saya cowok ya, Dok ya. Iya, Jadi betul. saya sangat awam dengan yang begitu ya. Nah, ada kaitannya nggak sih, Dok, kalau misalnya vaksin HPV ini dengan istilahnya remaja-remaja yang melakukan apa ya namanya ya, yang tes atau uji di mana diambil kelenjarnya itu loh, Dok. Kita pernah tuh ngadain di sini. Jadi di cek kelenjarnya apakah ada calon-calon atau bibit-bibit penyakit. Pap smear. Oh, pap smear. Itu dia. Iya. Dari tadi tuh mikir tuh. Oh, iya. Apa ya P itu awalnya tuh. Mikir banget cowok. Kalau untuk pap smear sendiri kan untuk deteksi dini. Iya. Jadi untuk mengetahui ada prakanker atau bibit-bibit kanker. Jadi dengan vaksin ini juga dikatakan dapat mencegah baik prakanker ataupun kanker serviks itu sendiri. Jadi penting banget ya. Iya. Untuk istilahnya kita harus vaksin atau imunisasi HPV ini. Iya, betul. Gitu. Cara kerjanya sendiri mungkin teman Pro 2 ada yang masih awam ya. Iya. Gimana sih cara kerjanya ini gitu? Sama nggak sih sama vaksin-vaksin lain gitu? Cara kerjanya masih sama seperti vaksin lain, yaitu dengan pemberian virus yang dilemahkan. Sama seperti vaksin lainnya, hampir sama cara kerjanya, memberikan dengan virus yang dilemahkan, yang tidak menginfeksi ya. Jadi disuntikan dengan harapan akan timbul antibodi atau kekebalan dari tubuh kita untuk melawan virus itu. Jadi sistemnya kayak merangsang gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi ini ada tentara lemah-lemah nih datang nih, terus imun kita yang ya, akhirnya kuat, ada sehat. tentara misalnya jenisnya virus ini, tapi dia lemah, tidak bisa menyerang, tidak bisa menyakiti kita. Tapi dia masukin biar antibodi kita kenal. Tentara kita kenal. Oh, ada nih tentara namanya virus ini gitu. Jadi kenal, jadi sudah siap melawan. Jadi nanti sudah pernah melawan kan ini, jadi terbentuk. Jadi nanti ada masuk lagi yang virus yang benar. Oh, sudah kenal nanti kekebalan kita atau antibodi kita sudah kenal, sudah lawan. Gitu.
Oh iya, seperti jadi itu. kayak ada memori tersendiri Iya, ya betul, antibody memori. kita ya. Iya. Wah, jadi penting banget tuh teman Pro 2 sebelum 26. Jadi 25 tuh diusahain untuk Iya. imunisasi. Dan aku mau undang teman Pro 2 nih untuk ikutan tanya, buat ikutan sharing juga lewat live chatnya kita di YouTube RRI Singaraja Official, atau teman Pro 2 langsung boleh tanyain lewat Instagram, TikTok, Messenger kita di semua sosial media di RRI_Singaraja, dan aku tungguin komentar kamu sekarang juga bersama Dr. Andin. Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bahas soal imunisasi atau vaksin HPV. Nah, ada yang nanya, Dok, dari Novi Putri. Dok, di mana bisa dapat vaksinnya? Mahal nggak, Dok? Katanya. Baik. Untuk vaksin HPV ini sendiri sekarang ada program pemerintah. Jadi untuk siswa yang 9 sampai 15 tahun targetnya masih gratis nanti didapatkan di sekolah. Jadi nanti ada program dari pemerintah yang datang ke sekolah. Namun untuk umur yang lebih mungkin bisa dicari di praktek dokter anak, klinik atau rumah sakit yang menyediakan, atau bisa juga ke praktek dokter kandungan juga biasanya menyediakan. Untuk kisaran harga mungkin sekitar kisaran saja ya. Kira-kira ya antara 500.000 mungkin sekali suntik, atau sampai 1 juta ya mungkin ya. 500 sampai 1 juta. 1 juta. Nah, siapin uang 5 juta tuh teman Pro 2 gul Bukan, langsung. maaf, itu berlebih. Ya siapa tahu kan, Dok, ada yang habis vaksin dia liburan kan, siapa tahu. Iya. Kalau vaksin tambah liburan bisa 5 juta. Nah, gitu. Biasanya kan Gen Z tuh Tapi suka tidak ngelebih-ngelebihin. sampai 5 juta yang pasti. Oke, jadi 500 sampai 1 juta lah ya kisarannya ya. Persiapkan. Iya, untuk investasi sehat untuk di masa depan tuh terjangkau sih. Iya, betul. Dan manfaatin program pemerintah juga tuh teman Pro 2 dari zaman sekolah. Ada yang nanya lagi dari Deta nih teman Pro 2. Mau tanya, Dok, virus HPV apa bisa mempengaruhi susah membuat keturunan? Baik, jika terinfeksi virus HPV nanti terutama untuk perempuan mungkin ini untuk perempuan dulu ya, kan bisa perempuan bisa laki-laki. Untuk perempuan bisa bisa membuat infeksi pada kelamin, kemudian atau infeksi menular seksual, atau menjadi kanker serviks atau kanker leher rahim itu sendiri. Jadi tentunya hal itu akan mempengaruhi masalah keturunan. Cuman tidak absolut, jika sudah terinfeksi pasti tidak susah sekali mempunyai keturunan. Cuman hanya ada pengaruhnya, mungkin beberapa persen ada mempengaruhi. Dan juga hal ini mungkin bisa juga menyebabkan jika mempunyai anak nanti bisa menularkan ke anaknya saat proses kelahiran. Ya. Kemudian untuk laki-laki sama juga kan bisa tertular juga menyebabkan mungkin biasanya, maaf saya jelaskan ya, kutil di kelamin seperti itu. Jadi ada infeksi, tentunya dalam proses pembuatan untuk proses pembuatan anak atau apa mungkin akan terganggu juga, namun tidak pasti juga. Dan hal ini juga bisa diobati. Jadi maksudnya jangan takut jika terinfeksi saya pasti tidak punya anak, belum tentu. Karena masih bisa diobati. Ya, masih bisa diobati dan tidak bukan penyebab pasti atau absolut tidak mempunyai keturunan. Oke, semoga menjawab ya buat Deta ya. Lanjut aku move ke WhatsApp teman Pro 2. Ada yang nanya, apakah anak-anak yang vaksin HPV di luar vaskesnya itu dikenakan biaya? Terus juga apakah ada efek samping yang ditimbulkan apabila si anak ternyata tidak cocok dengan vaksin ini? Pertanyaan dari Vira. Ya, baik, untuk Kakak Vira. Ya, yang pertama untuk masalah tanggungan untuk vaksin ini dari mungkin maksudnya BPJS ya. Di sini yang pertama saya jelaskan lagi, untuk anak usia sekolah di mana 9 sampai 15 tahun biasanya ada program dari pemerintah jadi gratis. Jika di luar itu tidak ditanggung BPJS. Jadi sementara masih belum ada ditanggung BPJS. Jadi masih memerlukan biaya untuk vaksin itu sendiri. Ya.
Kemudian untuk efek samping jika tidak cocok vaksin, yaitu yang pertama yang pertama adalah mungkin apa saja yang orang-orang mana saja yang tidak boleh vaksin. Yang pertama, mungkin saya jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah ibu hamil tidak boleh. Kemudian yang kedua yang alergi terhadap kandungan vaksin. Jadi suntikan yang pertama bisa menimbulkan alergi mulai dari gatal-gatal, kemudian gatal-gatal sampai dia lemas atau sampai tidak sadarkan diri. Jadi itu tanda-tanda tidak cocok dengan vaksinnya. Kemudian yang alergi dengan ragi juga tidak disarankan untuk vaksin karena salah satu komponen vaksinnya itu ada yang mengandung ragi. Oh gitu. Iya. Jadi buat teman Pro 2 yang dicatat ya, mungkin yang udah sempat kelewat nontonnya bisa di skip dulu ke belakang. Nah, biar kejawab lagi pertanyaan-pertanyaan kamu yang udah mungkin numpuk di live chat kita. Yang masih pengen tanya langsung aja gaskan teman Pro 2, aku tungguin di live chat di YouTube Singaraja Official ya, dan juga buat teman Pro 2 di semua sosial media kita. Jangan lupa di RRI Digital juga. Kita bakal balik lagi after this one. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang lagi mantengin Pos Jaga di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya nggak bisa galau ya, kita bahas vaksin dulu. Lanjut, ada yang nanya nih teman Pro 2 di live chat YouTube kita. Ada Mang Agus yang titip salam, host, narasumber, operator, semoga sehat selalu Muali Beli Agus yang udah komen. Terus ada Jimmy, umur berapa mulai bisa divaksin dok? Oke, tadi udah mungkin sempat disampaikan ya, jadi bisa di recall di video kita yang udah lewat. Terus juga untuk vaksin HPV boleh untuk anak laki-laki dan perempuan, apa hanya untuk anak perempuan saja dok? Kebetulan nyambung juga pertanyaannya sama Cici Sindura, dok berapa kali vaksin HPV harus diberikan? Baik, saya jawab ya. Untuk vaksin HPV untuk saat ini sih terutama yang ditanggung oleh pemerintah masih diprioritaskan kepada anak perempuan. Namun jika ada anak laki-laki yang ingin masih bisa diberikan, namun bukan prioritas. Kemudian mulai diberikan ya, saya ulang lagi, dari umur 9 tahun sudah bisa diberikan. Kemudian untuk berapa kali pemberian untuk anak 9 sampai 15 tahun 2 kali pemberian, kemudian 15 sampai 18 tahun atau sampai 25 3 kali pemberian. Oke. Semoga menjawab ya buat Cici dan juga buat Jimmy Pranata. Lanjut, ada dari Henny Batalia, ada syarat nggak dok sebelum vaksin? Untuk syarat sebelum vaksin yang pasti dipastikan sehat ya, tidak sedang demam tinggi atau mengalami sakit tertentu ya, pasti sehat, tidak alergi ragi, kembali lagi karena itu ada kontraindikasi. Kemudian tidak ada alergi di penyuntikan vaksin sebelumnya, mungkin di penyuntikan vaksin yang pertama alergi jadi tidak diberikan lagi. Nah terus ini ada juga dari Eka Yanti, bolehkah vaksin HPV diberikan saat menstruasi? Untuk masalah menstruasi boleh. Jadi vaksin HPV boleh diberikan saat menstruasi. Oh boleh. Yang penting bukan kontraindikasi. Oh gitu. Ya. Tapi yang penting ininya ya, yang penting kuat. Sedang sehat. Iya, yang penting sehat. Bukan menstruasi yang lagi benar-benar sakit banget gitu ya. Menstruasi sambil bikin seblak gitu loh teman Pro 2. Kecuali menstruasi sampai lemes, pingsan ya mungkin tunda dulu vaksin sampai sehat. Iya. Nah, terus kalau misalnya ada beberapa kasus nih dok, kayak misalnya dia yang lagi udah vaksin sebelumnya, entah vaksin apapun itu, apakah dia langsung boleh divaksin HPV ini atau nunggu rentang waktu dulu berapa minggu, beberapa hari gitu? Untuk antar vaksin, jika sudah ada vaksin sebelumnya dengan jenis yang berbeda, jadi ditunggu sampai kira-kira amannya sih 1 bulan ya. Jadi antar vaksin itu amannya 1 bulan, namun jika penting sekali bisa 2 minggu. Jadi 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, 2 jaraknya. Minggu sampai 1 bulan. Nah, siapa tahu nih teman Pro 2 ada yang pengen nanya, dok, aku sudah umur 25 sekarang, kebetulan sebulan lagi aku umur 26, masih bisa. Betul. siapa tahu ya, ada yang lagi sebulan lagi gitu. Nah, kan di sana itu digarisbawahi yang penting sehat ya dok ya. Yang penting sehat, boleh divaksin gitu.
Kalau misalnya ada yang kayak perempuan kan sekarang nih terutama Gen Z ya, millennials masih kena sih yang kena FOMO anak-anak gym. Biasanya tuh habis latihan gym kan ototnya tuh pada doms gitu kan, pada sakit dulu badannya segala macam gitu. Dia fisiknya sehat dong, cuman badannya dia sakit. Apakah boleh dia divaksin? Oh boleh, yang maksud saya yang sakit mungkin lebih ke sakit-sakit karena infeksi seperti demam, misalnya sedang diare, batuk pilek yang berat. Jadi itu yang tidak bisa divaksin dulu. Jadi jika sakit otot karena nge-gym masih bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. Terus juga di WhatsApp Dok masih ada yang tanya lagi. Oke, ini dari BK teman Pro 2. Dok, kalau misalnya habis donor darah boleh nggak divaksin ini? Ya, untuk setelah donor darah jika kondisi stabil yaitu tensi atau nadi atau kondisi stabil masih bisa. Jadi tapi setahu saya setelah donor darah ya sebaiknya istirahat dulu. Karena kadang-kadang ada yang masih pusing, masih lemah setelah donor darah. Jadi mungkin istirahat 1-2 hari, setelah itu bisa vaksin. Oke, 1-2 hari. Ya, kecuali terpaksa sekali baru bisa mungkin. Tapi saran saya sih istirahat dulu setelah donor darah. Iya, istirahat dulu, rest dulu biar balik lagi udah fit, udah luar biasa tuh tenaganya tuh, baru balik lagi buat vaksin ini gitu ya. Pernah nggak sih Dok di Singaraja ada yang istilahnya dia setelah mencoba vaksin ini di Singaraja ya, udah nyoba vaksin ini, udah istilahnya udah make gitu dan dia ternyata dapat efek samping ke depannya dari laporan-laporan yang dokter terima, ada nggak Dok? Untuk masalah AVV ini efek samping setelah vaksin saya sih masih belum belum ada mendengar, terutama di Singaraja masih belum ada. Dan dikatakan secara umum sih efeknya aman ya. Seperti yang paling umum ya demam ringan, nyeri-nyeri otot ringan, sakit kepala, lemas, itu saja. Untuk efek samping yang berat untuk laporan sendiri di Bali atau di Singaraja khususnya saya masih belum sempat mendengar beritanya. Atau laporannya. Semoga nggak ada ya. Ya. Biar aman-aman aja ya, biar sehat-sehat aja gitu. Ya biar dokternya juga pada santuy kan. Jadi kan semuanya sehat gitu teman Pro 2. Terus juga kalau ngomongin soal efek samping, kan ada tuh demam, terus kayak nyeri-nyeri segala macam gitu. Apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin Dok kalau misalnya kita lagi habis vaksin itu lagi mengalami gejala itu gitu? Apakah nggak boleh mandi mungkin, nggak boleh olahraga mungkin atau apa gitu Dok? Oh ya, setelah vaksin jika saran saya sih sebaiknya istirahat ya, apalagi sampai ada demam, nyeri-nyeri otot. Jadi saran saya istirahat. Kemudian kalau sedang demam, jika demam sedikit boleh mandi. Namun jika demam sampai demam tinggi atau lumayan demam di atas 37,5 misalnya, sebaiknya dilap saja mungkin dengan air hangat untuk membantu juga mengurangi demam. Oke. Ya. Apakah perlu istilahnya makan gimana Dok? Makan, minum Untuk segala macam? makannya tentunya balik lagi ya makanan yang bergizi. Ya makan seperti biasa sih, walaupun kadang-kadang nafsu makan kurang, tapi tetap harus makan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian makanan untuk pantangan setelah vaksin sih saya rasa tidak ada yang harus hindari, ini makan seperti biasa. Oke, makan seperti biasa. Ya, Yang penting yang itu penting bisa sehat ya, Ya. dipertanggungjawabkan kesehatan. Nah. Kebersihan harus sehat ya. sehat, bersih, enak. Kalau nggak enak kadang nggak masuk tuh Ya, makanannya karena kan nafsu makan kadang-kadang kurang setelah vaksin ya. Soalnya demam, apalagi Iya. yang demam cowok Dok. Ini saya aja kalau demam tuh, waduh rasanya kayak dunia udah berhenti hari ini dah. Kalau cowok yang demam ya, nggak tahu kenapa kalau cewek yang demam tuh dia masih bisa kemana-mana gitu. Kalau saya cowok demam tuh, aduh udahlah, saya langsung pengen besok kalau aku nggak ada kabar. Kalau cewek kan wanita paling makhluk paling hebat katanya di dunia. Iya bener. Yang pengen ngalahin wanita udah nggak apa-apa, nyerah aja. Karena kita tidak akan pernah menang teman berdua ya, nggak bisa. Cewek selalu benar, itu udah fakta valid. Seluruh dunia, seluruh atmosfer tahu itu teman berdua ya. Ini aku pengen nanya pribadi tapi Dok ya. Kalau misalnya yang khusus untuk yang vaksin ini gitu, misal nih kan sekarang tuh banyak banget ada kasus-kasus di mana mereka itu
belum dalam tanda kutip belum usianya. Ini mungkin teman Pro 2 ada yang pengen nanya tapi malu gitu kan. Dia yang umur 18, yang umur 19, umur belasan lah sudah ngidam alias sudah bahkan udah ada yang hamil gitu ya. Dan apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan khusus untuk vaksin ini, Dok? Untuk vaksin ini kan tidak boleh pada ibu hamil. Jadi sedang hamil tidak boleh vaksin. Oke. Kemudian mungkin tetap bisa diberikan, tapi saat sedang tidak hamil. Jadi jika saat sedang hamil ya tidak diberikan vaksinnya. Walaupun saat ngidam gitu dari bulan pertama. Ya trimester pertama itu. dari awal kehamilan sampai melahirkan, mungkin sampai menyusui. Selesai menyusui baru bisa diberikan. Oke, selesai menyusui Iya. baru bisa Iya, diberikan. amannya gitu. Ya. Oh, berarti nggak apa-apa dong ya kalau misalnya ada kasus-kasus yang khusus seperti itu dan dia sudah selesai melahirkan, Iya. menyusui baru divaksin, Iya. itu nggak apa-apa ya. Betul. Oke, semoga menjawab teman Pro 2. Terus juga di WhatsApp teman Pro 2 ini masih ada yang nanya lagi dari Komang Tiara. Dok, kalau misalnya aku vaksin ini terus habis itu aku mengalami gejala sakit yang di luar daripada efek samping, gimana, Dok? Baik, ya jadi jika mengalami gejala di luar efek samping yang biasa terjadi, jadi ada kedua kemungkinan. Mungkin apakah memang karena efek samping virus, vaksinnya, atau memang sakit lain. Oh. Ya. Jadi memang jika ada gejala yang lumayan serius atau di luar demam ringan atau nyeri-nyeri otot, mungkin bisa periksakan ke pusat kesehatan mungkin. Bisa periksakan ke dokter karena untuk mencari tahu apakah benar kira-kira ini, siapa tahu ada gejala lain, mungkin sakit lain kan mungkin saja terjadi. Punya sakit bawaan siapa tahu. Iya betul, atau pas habis vaksin ada mungkin kena flu atau apa yang memang infeksi lain kan bisa saja. Iya. Ya, jika gejalanya mungkin mengkhawatirkan atau bingung, segera bisa ke pusat kesehatan, ke klinik atau periksa ke dokter. Oke, siap. Semoga menjawab ya buat Tiara ya. Lanjut teman Pro 2 yang masih pengen tanya-tanya, kita masih punya waktu banyak banget. Pengen tanya langsung gaskan di live chat YouTube Singaraja Official, di RRI Digital dan juga di semua sosial media kita di RRI_Singaraja. Single terbaru Yang dokter sampein sama teman Pro 2 malam hari ini ya, spesialnya buat yang pengen dapat istilahnya pengen vaksin lah gitu, atau pengen konsultasi mungkin soal segala macam bentuk keluhan. Yang dok saya ada ini, dok saya ada ini, tapi dia malu nanyanya di sini. Pengen nanya langsung ke dokter, bisa kemana gitu, Dok? Iya. Baik, untuk yang pertama, untuk yang vaksin mungkin kembali lagi saya ulang ya, sudah bisa dilakukan terutama pada remaja putri dari umur 9 tahun sampai 25 tahun. Ya. Jadi persiapkan jika yang masih belum vaksin atau belum mendapat di sekolah, sudah umur lebih dari 15 tahun karena yang ditanggung pemerintah saat ini 9 sampai 15 tahun. Yang belum mungkin diusahakan untuk dapat mencari vaksin, bisa ke rumah sakit atau ke praktek dokter anak atau dokter kandungan. Kemudian untuk jika ada ingin konsultasi anaknya untuk ibu-ibu, kemudian untuk remaja yang masih ingin dikonsultasikan langsung, bisa bertemu langsung dengan saya, Dr. Andina, spesialis anak di Rumah Sakit Karya Dharma Husada atau Rumah Sakit KDH, di mana saya praktek dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 8 sampai pukul 13 atau jam 1 siang. Terima kasih. Oke, nah ini ada yang awam nih, siapa tahu ya. Iya. Alurnya gimana, Dok? Datang ke KDH, ojok-ojok di sana tuh, saya mau nyari dokter Andin gitu atau gimana, Dok? Baik, ada 2 alur ya untuk pemeriksaan di Rumah Sakit KDH. Yang pertama dengan jaminan atau dengan BPJS. Jadi yang pertama jika dengan BPJS dapat kontrol dulu ke Vaskes atau fasilitas kesehatan 1, bisa di puskesmas juga vaskes masing-masing. Oke. Kemudian jika diperlukan ke dokter spesialis anak dapat dirujuk dari vaskes 1. Kemudian untuk umum, jadi untuk yang tidak mempunyai jaminan, untuk pasien umum dapat datang langsung ke Rumah Sakit KDH Karya Dharma Husada.
Oke, thank you banget buat Dokter Andin ya hari ini udah sempet datang dan sharing sama kita. Dok, kalau satu pertanyaan lagi boleh nggak dok? Boleh. Oke, satu pertanyaan lagi dari Deta, balik lagi dia nanya nih, penularan HPV ini lewat apa aja dok? Baik, penularan HPV ini saya jawab cepat ya, lewat seksual. Jadi penularannya lewat seksual. Jadi kadang-kadang wanita itu bisa tertular melalui seksual. Kadang-kadang di mana laki-laki memang dia terinfeksi HPV, dia ada yang tidak bergejala namun bisa menularkan. Namun ada juga yang sudah bergejala, tetap juga tentunya akan menularkan juga. Jadi penularannya lewat aktivitas seksual. Oke, menjawab ya buat Deta, thank you banget Dokter Andin. Dan buat teman Pro 2 balik lagi, aku recall lagi nih buat yang pengen tanya-tanya konsultasi soal keluhan apapun ya, soal anak dan remaja, langsung gaskan cari Dokter Andin di KDH. Pangsing Kaden-Kaden, langsung ke KDH aja biar jelas semuanya. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini kalau suka. Dan sampai jumpa di video